Ya, selamat pagi, Ibu Bapak, rekan pendidik yang berbahagia. Hari ini kita berjumpa dalam ruang digital live streaming dalam Bincang Santai Matematika bersama Ibu Mekar Hinayafau, Sarjana Pendidikan. Semoga Ibu Bapak dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya senang dan antusias dalam mengikuti Bincang Santai Matematika bersama Ibu Mekar dengan topik sistem persamaan linear. Dan sebelum kita mulai, kita perlu bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu meskipun dalam ruang digital. Nah, sekilas tentang Ibu Mekarin Efau, dia adalah seorang guru matematika di SMK Negeri 3 Maumere, Flores, NTT. Dia berpengalaman mengajar di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau kejuruan belasan tahun lalu. Ya, dia awali karirnya sebagai seorang guru di Nia Selatan, Sumatera Utara, dan dia juga pernah berpengalaman mengajar di SMK Bob Kri, Yogyakarta pada beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini Ibu Mekar Hinayafau mengabdikan dirinya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Maumere Flores NTT. Ya, kita akan berjumpa dengan Ibu Mekar. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Ibu Mekar. Ya, selamat pagi Pak Mayus. Ya, sudah siap untuk bincang-bincang santainya. Sangat siap untuk hari ini. Oh, baik. Tentunya 15 menit ke depan tentu akan bermanfaat bagi rekan-rekan pendidik, terutama bagi para guru dan juga tentunya anak didik kita yang suka belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai, Ibu Mekar, bisa sampaikan apa tujuan dari kita belajar tentang sistem persamaan linear pada pagi hari ini? Silakan, Bu Mekar. Ya, terima kasih Pak Mayus. Hari ini kita akan belajar tentang atau bincang santai tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Ini materi bisa belajar di SMA atau SMK. Nah, tujuan pembelajaran kita sebenarnya kita tahu pada umumnya bahwa matematika itu sangat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga pada tujuan pembelajaran ini supaya siswa mampu mengimplementasikannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jika membelajarkan sesuatu. Nah, jika membelanjakan sesuatu, kemudian nanti dia harus mengetahui berapa harga satu barang, maka dia bisa menggunakannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nanti saya akan jelaskan pada materi berikut. Ya, terima kasih Pak Mayelus. Oh ya, baik. Sudah sangat jelas ya tujuan dari belajar matematika. Ya, sebenarnya matematika itu asik ya, karena Sangat menarik. matematika, Ya, ya, matematika itu ibarat ibu dari semua pengetahuan ya. Boleh dikatakan demikian. ya, Karena sangat dalam mudah. kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari praktik matematika itu, ya, praktik yang matematis itu sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, tidak perlu berpanjang kata untuk pengantar lagi, sudah cukup tentunya para pendidik ya, rekan pendidik dan juga siswa-siswi pelajar yang saat ini telah menantikan apa sih materi dari bincang santai kita pada pagi hari ini. Mari kita ikuti seantusias mungkin bersama Ibu Mekar Hinayfau. Yang mau like, yang mau beri komen, dipersilakan Ya, seluas-luasnya. silakan. Kepada Ibu Baik. Mekar, tempo dan ruang kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Mayelus atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, sekarang ya, selamat Pak, saya sapa semuanya dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pemirsa yang saat ini sedang menonton kegiatan bincang santai matematika ini. Nah, pagi hari ini saya akan bawakan materi tentang sistem
saya akan tampilkan materi saya yang berhubungan dengan ini. Saya akan share. Kita lihat bersama. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini dibahas di matematika SMA atau SMK. Nah, untuk adik-adik SMA SMK bisa langsung jangan lupa nanti di komen, di subscribe. Nah, oke. Nah, sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, ini adalah salah satu media mengajar saya di SMK Negeri 3 Maumere. Saya mengajar matematika untuk semua tingkat. Baik. Nah, ini adalah bab yang ketiga kalau di materi SMK yang saya ajar. Kemudian, apa itu sistem persamaan linear? Ini kita bisa lihat pada peta konsep yang ada. Sistem persamaan linear itu terbagi tiga. Sebenarnya ada linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Nah, di sini saya khususkan untuk membahas sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini adalah peta konsepnya. Nah, masing-masing ini, baik dua atau tiga variabel, itu bisa kita selesaikan atau kita tentukan himpunan penyelesaiannya bisa dengan cara ada eliminasi, substitusi, ataupun gabungan dari kedua, eliminasi maupun substitusi. Nah, pemirsa, nah ini sistem persamaan linear. Kita lihat bersama bahwa sistem persamaan linear ini adalah gabungan dari dua atau lebih dari persamaan linear. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel, tentu dia akan memiliki dua variabel dan juga ada dua persamaan. Pada umumnya, kita menggunakan dua variabel yang yakni variabel X dan variabel Y. Nah, kita bisa lihat ini ada dua persamaan. Pertama, itu terdiri, ini dibuat konsepnya terdiri dari A1X tambah B1Y sama dengan C1. Itu persamaan pertama. Sedangkan persamaan kedua itu kita tinggal ganti ya, dan menggunakan variabel yang sama kita tinggal ganti menjadi A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, tentu di sini nilai A, B, dan C itu semuanya adalah elemen bilangan real atau bilangan nyata. Sedangkan X dan Y itu merupakan variabel yang akan kita gunakan pada persamaan ini. Nah, pemirsa, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah dengan cara eliminasi. Sekarang kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau dengan cara eliminasi, berarti kita harus menghilangkan salah satu variabel untuk mencari nilai variabel yang lain. Nah, ini ada dua prinsipnya, kita bisa baca bersama. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Nah, ini ada contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Persamaan pertama 3x kurang 2y sama dengan 11. Persamaan kedua min 4x tambah 3y sama dengan min 2. Nah, di sini kita harus eliminasikan dulu variabel x. Ini saya pilih variabel x. Dengan cara menyamakan nilai variabel x lebih dulu. Baik persamaan pertama maupun persamaan kedua. Nah, kita bisa lihat bersama, supaya variabelnya sama, nilai variabel x-nya sama, maka persamaan pertama saya harus kalikan dengan 4, dan persamaan kedua saya harus kalikan dengan 3. Nah, sehingga nanti persamaannya menjadi, jika persamaan pertama dikali dengan 4, itu menjadi 12x kurang 8y sama dengan 44. Sedangkan persamaan kedua, jika dikalikan dengan 3, maka itu akan menjadi negatif 12x tambah 9y sama dengan min 6. Nah, karena pada persamaan kedua itu variabel x-nya bernilai negatif, maka di sini penyelesaiannya harus menggunakan tanda jumlah atau dijumlahkan. Nah, sehingga nanti kita bisa hilangkan elemen atau variabel x yang ini, sehingga nanti hasilnya setelah dikurangi variabel x-nya menjadi 0.
variabel Y. Nah, sehingga di sini nilai Y-nya menjadi 38. Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai Y sama dengan 38, sekarang kita eliminasikan kembali variabel Y. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini nilai variabel Y yang pertama adalah 2 dan yang ketiga sama dengan yang persamaan kedua sama dengan 3. Caranya bagaimana? Kita samakan lagi lebih dulu. Pertama, kita kalikan dengan nilai 3 dan yang kedua kita kalikan dengan 2. Nah, sehingga nanti persamaannya menjadi 9x kurang 6y sama dengan 33 dan persamaan keduanya min 8x tambah 6y sama dengan min 4. Oke. Nah, sehingga karena di sini ada negatif 6 pada persamaan pertama, maka di sini kita jumlahkan, nanti hasilnya kita akan memperoleh nilai variabel X sama dengan 29. Apabila kita sudah peroleh nilai X dan nilai Y, maka kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya, di mana himpunan X dan Y-nya menjadi 29 dan 38. Itu dengan cara eliminasi. Nah, bagaimana dengan cara substitusi? Ya, ini adalah cara kedua. Nah, kalau dengan cara substitusi, itu berarti substitusi itu artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, kita lihat contoh bersama ya. Ini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x kurang 5y sama dengan min 2 dan min 3x tambah 4y sama dengan min 4. Nah, adik-adik, Bapak Ibu, pemirsa semua, di sini saya menggunakan kata istilah negatif atau min, itu sama. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ini dengan metode substitusi. Kita bisa lihat bersama persamaan pertama. 2x kurang 5y sama dengan min 2, itu kita ubah variabelnya, kita ubah persamaan ini menjadi nilai variabel X. Nah, nilai X ini kita ubah semua variabel yang lain, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga nanti persamaannya menjadi min 2 tambah 5y sama dengan per 2. Nah, kemudian jika kita nyatakan ini dalam bentuk variabel X, kita substitusikan, kita ganti ke persamaan yang kedua atau persamaan lainnya. Maka nanti kita akan peroleh nilai ini, kita ganti X-nya menjadi min 2 tambah 5y per 2. Nah, sehingga persamaannya setelah kita substitusi dia akan menjadi, ya, ini semua kita bagi 2. Maka ini menjadi min 3 dikali min 2 ditambah 5y tambah 8y, oke, sama dengan min 8. Ya, semuanya tadi ini dikali dengan 2 ya, bukan dibagi dengan 2. Maka setelah kita kalikan dengan 2, muncullah persamaan ini. Yang min 3 kali min 2 tambah 5y tambah 8y sama dengan min 8. Nah, setelah itu kita selesaikan ini, kita kalikan min 3 terhadap min 2 tambah 5y, sehingga hasilnya menjadi 6 kurang 15y ditambah 8y sama dengan min 8. Nah, setelah itu kita selesaikan, tentukan nilai variabel y. Di sini setelah kita selesaikan, hasilnya menjadi min 7y. Nah, sedangkan yang konstanta pindah ke ruas kanan, hasilnya menjadi min 14. Oke? Nah, setelah kita peroleh min 7y sama dengan min 14, maka nilai y-nya kita peroleh menjadi 2. Mengapa menjadi 2? Min 14 kita bagi dengan min 7. Nah, setelah kita peroleh nilai y, maka sekarang kita tentukan nilai x. Caranya bagaimana? Kita substitusikan nilai y yang kita peroleh tadi yang sama dengan 2, masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Ya, persamaan pertama tadi min 2 tambah 5y per 2. Maka nilai y-nya ini kita ganti menjadi 2, sehingga nanti hasilnya itu sama dengan 8 per 2. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Dengan demikian
himpunan penyelesaian nilai X dan Y menjadi 4 dan 2. Nah, itu dengan cara substitusi. Sekarang kita buat dengan gabungan eliminasi dan substitusi, ya. Nah, pemirsa, kalau menggunakan gabungan, kita ini contoh soalnya kita bisa lihat bersama. Ini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 2. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, X kurang Y sama dengan min 1. Nah, pertama saya gunakan eliminasi. Ya, lihat di slide ini. Nah, kita eliminasikan variabel X. Karena nilai variabel X-nya sudah sama. Maka kita langsung selesaikan. Kita peroleh nilai Y. Di sini sama dengan 3Y sama dengan 3. Dengan demikian nilai Y itu nilainya 1. Kita peroleh dari 3 dibagi 3. Jika kita peroleh nilai Y sama dengan 1, kita substitusikan. Nah, kita pakai cara substitusi ini. Kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan yang ada. Maka persamaan yang saya gunakan di sini X tambah 2Y sama dengan 2. Kemudian nilai Y-nya saya ganti menjadi 1. Nah, X tambah 2, karena 2 kali 1 hasilnya 2, jadinya X tambah 2 sama dengan 2. Dengan demikian kita akan peroleh nilai X itu sama dengan 0. 0 kita peroleh dari 2 dikurang 2 menjadi 0. Nah, maka himpunan penyelesaian X dan Y-nya itu terdiri dari 0 dan 1. Baik, itu dengan langkah-langkah. Nah, bagaimana kalau hubungan dengan atau penerapan aplikasi sistem persamaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini saya ada buat contoh. Contohnya ya, ini seorang pedagang beras mencampur 2 jenis beras yang harganya berbeda. Yang pertama 8.500 dan yang kedua 9.000 rupiah. Nah, masing-masing ini jumlah campuran beras ini sebanyak 350 liter. Nah, setelah beras itu habis terjual, maka diperolehlah keuntungan pendapatan sebesar 3.075.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa liter setiap jenis beras pada campuran beras tersebut? Nah, ini asiknya di sini kita bisa selesaikan dengan cara sistem persamaan linear. Caranya bagaimana? Kita buat dulu pemisalan ya. Kita misalkan variabel X-nya itu kita ambil tadi banyak beras jenis pertama dan variabel Y itu banyak beras jenis yang kedua. Nah, ini kita buat model matematikanya berdasarkan soal cerita yang ada. Yang pertama, tadi jumlah campuran beras sebanyak 350 liter, berarti beras yang ada adalah beras jenis pertama dan beras jenis kedua. Nah, sehingga persamaannya menjadi X tambah Y sama dengan 350. Ini kita jadikan dalam variabel Y. Ya, sehingga nanti persamaannya kita ubah menjadi 350 kurang X. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua, ini sudah berhubungan dengan harga. Ya, di sini tadi disinggung harga. Nah, harga beras jenis yang pertama itu 8.500 rupiah. Maka kita masukkan ke modelnya menjadi 8.500 X. Nah, ditambah dengan harga beras kedua sama dengan 9.000 rupiah. Berarti tambah 9.000 Y. Nah, berapakah pendapatan yang diperoleh tadi? Itu sebesar 3.075.000. Nah, itu adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang penyelesaiannya kita substitusi persamaan pertama dan persamaan pertama ke persamaan kedua. Sehingga dari persamaan kedua 8.500 X tambah 9.000 Y sama dengan 3.075.000. Kita gantilah nilai Y-nya dari persamaan pertama ini kita jadikan nilai Y. Maka persamaannya menjadi 8.500 X ditambah 9.000 X-nya kita ganti menjadi
sama dengan 3.075.000. Nah, pemirsa, sehingga setelah kita substitusi, kita akan peroleh hasil 8.500x tambah ini kita kalikan 1000 dikali 350, hasilnya 3.150.000. Nah, kemudian 9.000 kita kalikan kembali dengan x, sehingga nanti hasilnya 9.000x sama dengan 3.075.000. Nah, kemudian ini kita peroleh hasil berikutnya 8.500x dikurangi 9.000x, sedangkan yang ruas kanannya dari 3.075.000 itu kita kurangi dengan 3.150.000, hasilnya sama dengan negatif 75.000. Nah, karena pengurangan ini hasilnya adalah negatif, maka nanti hasilnya itu nilai x yakni negatif 70.000 dibagi dengan negatif 500, maka hasil akhirnya kita peroleh nilai x-nya sama dengan 150. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan substitusikan nilai x yang kita peroleh tadi ke salah satu persamaan yang ada. Nah, saya langsung masuk ke persamaan pertama, di mana persamaan pertama tadi 350 kurang x. Maka x-nya ini ganti menjadi 150. Maka hasil akhirnya nilai y-nya sama dengan 200. Jadi, beras jenis pertama yang dicampur itu adalah 150. Itu kita ambil dari nilai x tadi. Dan beras jenis kedua yang dicampur itu sama dengan 200. Itu kita peroleh dari nilai y. Nah, berarti dengan demikian kita ambil kesimpulan bahwa beras jenis pertama itu sama dengan 150 liter dan beras jenis kedua itu sama dengan 200 liter. Nah, itu pemirsa, Bapak Ibu yang ada yang sedang menonton saat ini, inilah hasil presentasi saya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi bukan hanya sekedar untuk dipelajari, kita bisa langsung implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, sekarang kita bisa masuk ke ruang diskusi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa yang ingin bertanya, silakan tentang materi yang barusan saya sampaikan. Oh ya, jangan lupa komennya, masukannya atau pertanyaannya di komen ya, di apa, di kolom komentar. Silakan. Ada yang bergabung? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, di sini ada yang baru bergabung. Ya, di sini ada yang baru bergabung ya, Alan ya. Saya ikut dari tadi. Oke. Baik. Nah, terima kasih. Jika memang tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Ini saya buat tugas kami dalam membuat video live streaming diklat StreamYard yang diselenggarakan oleh IKI melalui Sagus 1 Minggu 1 Inovasi. Nah, jadi terima kasih untuk semua penonton yang ada, dan jangan lupa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sangat menarik dan asik. Ya, kita tidak boleh matematika karena itu pelajaran untuk seumur hidup. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna untuk semua. Ya. Jadi,
dan uh, terima kasih dan selamat pagi. Ya. Ya, jadi terima kasih Bu Jebura sudah datang menonton. Nanti kita bisa langsung. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama. Semua dan salam belajar, semangat belajar apalagi saat pandemi sekarang.